terlalu banyak ya. Tadi kita ngomongin macam-macam stres. Kebanyakan Kak. Yes. Cuman gimana caranya kita mengenali stres? Maksudnya kalau kita sakit, kedokteran kita sakit kan ada gejala-gejalanya. Yes. Stres nih ada nggak gejalanya? Kalau di jurnal-jurnal yang aku baca ya, itu ada pasti, ya kan? Pasti ada penelitiannya kalau si stres ini pasti ada gejalanya gitu. Secara psikologis maupun secara fisikal gitu kan. Nah, ini kalau misalnya tak bagi dua tuh beneran gejala stres tuh ada fisik dan psikologis gitu ya. Nah, kalau gejala stres secara fisik itu kita bisa tahu kalau kita mungkin di beberapa orang berbeda-beda ya gejalanya. Tapi secara umum biasanya orang yang stres itu biasanya jantungnya berdebar-debar. Gitu tuh. Kamu kena razia tadi berdebar kan? Iya, aku Iwes. gini loh. Terus nafasnya cepet, tengah-tengah. Gitu. Terus mulutnya kering gitu kan. Adrenalin sama kortisol tuh. Ya terserah lah ya. Lalu lutut gemeter ya, lutut gemeter itu kan harus TKR. Nah, itu suara menjadi serak. Mungkin beberapa orang tidak gitu ya. Terus perut melilit. Kadang-kadang itu bisa tiba-tiba pengen ke belakang gitu kan. Kadang-kadang gitu kan. Psikosomatik Kak. Iya kan. Itu kan sebenarnya kan berhubungan ya, fisik sama psikologis itu berhubungan sendiri kan. Benar. Terus merasa gerah, panas dan otot tegang. Itu secara fisik. Nah, kalau secara psikisnya itu gejalanya itu seperti cemas. Nih kakiku gerak-gerak ini sebenarnya mungkin aku agak stres mungkin dari tadi. Mungkin kalau mungkin karena baterainya dia udah mulai semoga nggak kelihatan aku kakiku gini-gini. kelihatan ngenah no Kak. Aku gini aja ngenah loh. Lalu takut gitu ya, curiga gitu kan. Itu sebenarnya gejala-gejala stres. Kan overthinking gitu kan. Itu gejala stres secara psikologis itu. Cepat marah gitu. Terus cepat panik gitu. Terlalu cermat, terlalu waspada. Itu sebenarnya kan kadang-kadang itu gejala stres gejala stres secara psikis. Jadi seperti itu. Balik lagi ke orang-orangnya nggak sih? Karena kalau udah ngomongin psikis, dulu aku belajar tuh yang dikeluarin sama orang tuh kayak beda-beda gitu loh. Memang ada yang umum, tapi kayak yang khusus yang dikeluarin sama orang tuh beda-beda. Ya, makanya aku bilang tadi kan dari gejala-gejala ini mungkin orang berbeda-beda gitu kan. Ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang teman-temanku nanya. Ini mungkin pertanyaan pertama ya. Yes, Pertanyaan pertama panjang kali nih, pertanyaan dari Kezo. Kezo. Oke. Dia bilang, aku mau ngasih pertanyaan dikit buat manajemen stresnya nih. Kan tingkat stres manusia itu berbeda-beda. Pelarian dari stresnya, maksudnya mungkin ini ya pelampiasan stresnya juga bermacam-macam. Ada yang obat-obatan, minum, seks, ada yang berkelahi, ada juga yang milih diam mendem semuanya. Nah, misalkan ada kasus orang di dekat kita yang stres terus, kerjaannya marah-marah aja terus, dikit-dikit marah, ngalirnya semua hal di dekat dia. Jadinya kita ikutan kena, padahal kita nggak ada buat salah sama orang itu. Ini dia nanya, untuk mengalirkan stres itu ada cara buat mengalirkan stres nggak selain diem? Jadinya karena dia bilang jadinya aku dongkol dan aku milih diem aja daripada nanti masalah. Oke. Jadi ini maksudnya yang mau tahu, maksudnya dianya yang bagaimana biar tidak kemakan stresnya si orang yang ini nih kayak yang suka marahin. Yang marah. Oke, sebenarnya kan kalau misalnya seperti itu selain diam ya. Karena kalau diam itu kan kadang-kadang kita kan merepress emosi kita. Itu kan namanya di-repress kan lama-lama kan capek. Apapun yang ditekan, ditahan, lama-lama pasti meledak. Iya. Ya kan? Meledus. Nah, kayak tadi tuh. Ya, saya nggak tahu itu apa meledak apa itu. Sebenarnya kalau aku bisa bilang gitu ya, caranya untuk menangani itu apa sih selain diam?
Kalau kamu diam terus, kamu bakal dimarah-marah terus. Kamu nggak akan ditauin kalau kamu itu ternyata tidak nyaman, ya kan? Kamu tidak nyaman, jalan satu-satunya dari kamunya sendiri memberanikan diri untuk marah juga. Oh, nggak salah. bukan untuk marah juga. Masuk lo marah. Ya bagus, maksudnya masuk, tapi kan itu kan negatif. Negatif. Marah lawan marah, ya hancur, gitu kan. Nah, memberanikan diri untuk membuka komunikasi. Membuka komunikasi antara si dia dan si kamu. Si dia. Biar ketemu satu titik tengah. Nah, itu maksudnya gini loh. Mohon maaf, saya sebenarnya tidak nyaman diginiin. Sebaiknya gimana ya, bla 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 ya, begitulah. Gimana nego kayak mau beli sesuatu lah gitu. Sebenarnya lebih ke ya harus berani membuka komunikasi. Kenapa? Karena kalau tidak kamu sendiri yang punya masalah, siapa lagi? Masa bukain dong pembicaraan untuk membahas ini. Aku malu, aku takut sama dia, takut dimarah lagi. Orang yang lain belum tentu ngerasa sama kita, ya kan? Karena balik lagi, stres itu kan beda-beda setiap orang, ya kan? Jadi diri sendiri harus berani untuk membuka pembicaraan. Berarti untuk kasusnya Keizo, dia harus berani ngomong. Yes, kan sederhana banget ya? Sederhana sih, tapi kan? memang perlu keberanian. Iya. Emang mau dilawan balik? Enggak kan? Janganlah. Konfliknya makan berkepanjangan. Betul. Jadi kan kalau seandainya orang normal, orang pada umumnya gitu kan, kalau udah dia diajak ngomong baik-baik gitu kan, mungkin memang beberapa orang diajak ngomong baik-baik juga nggak bisa gitu kan, tapi kita usahakan aja memberanikan diri untuk membuka pembicaraan dulu. Bro, aku ngerasa nih kok kayak gini ya, bla 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 bla. Lanjutin, udah gitu aja sih, sederhana ya. Tuh, gitu. Oke, gitu. Iya. Lanjut pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini dari Ratna, oke. Ratna Cendayana. Tapi dia ngasih 5 pertanyaan. Banyak banget nih. Iya. 1. Gejala yang menunjukkan kalau kita stres itu apa? Tadi udah dibahas gejala-gejalanya. Fisik dan psikis, ya kan. Kita harus kenal diri kita juga. Sebenarnya diri kita pas stres itu kayak gimana? Mungkin bagi perempuan ada yang pas mens dia stres juga kan. Bahkan ada yang stres dia nggak mens. Iya, itu dia. Ada. Aduh, baik kali. Jadi itu tadi dengerin lagi yang pas kita bahas gejala-gejalanya. Nah, di scroll balik lagi. Oke. Faktor penyebab stres itu apa aja? Hanya dari lingkungan kah atau ada dari diri sendiri juga atau mix dari keduanya? Tadi di part 1 kita udah ngomongin faktor-faktor. Faktor-faktor ada yang dari lingkungan, ada yang dari diri sendiri. Diri sendiri ada sebenarnya. Kebanyakan sih dari lingkungan. Kebanyakan dari lingkungan. Dari luar pasti ya, lebih banyak. Mix juga ada kok kejadian-kejadian di mana faktor-faktornya mix juga. Tuh. Woi, pertanyaan ketiga dari kawan kita nih. Stres bisa ngasih dampak apa aja untuk kesehatan fisik? Wah. Banyak sebenarnya. Ya kan? Stres, kalau kita stres, contoh ada ya. Ada seseorang yang saya kenal, seorang yang saya tahu, saya kenal. Dia itu kalau udah stresnya, mahnya bisa kambuh. Itu dampaknya ke fisik kan jadinya gitu kan. Terus stresnya tensinya bisa naik, ya kan? Ya kan? Nah, bahkan ada staf di kantor juga seperti itu gitu kan. Dia udah dikasih tekanan dikit aja padahal, tapi dia udah kayak memikirkan jauh ke depan mungkin ya, dan dia udah takut duluan, langsung gemeter, langsung tensinya naik, udah nggak bisa diapa-apain itu, bisa drop dia malah, itu kan bahaya banget. Nah jadi itu dampaknya si stres ini fatal banget ke fisik kita kadang-kadang. Nah sebenarnya kalau ke arah fisik nih, kalau misalnya aku coba ditambahin ya, jadi kalau ke arah fisik, tubuh kita tuh punya 2 sistem kerja, kerja aku lupa aja apa namanya. Pertama tuh fight or flight. Nah, yang lagi satu tuh keadaan pas kita apa namanya?
resting, pokoknya yang satu resting, yang satu fight or flight. Nah, keadaan di mana fight or flight ini emergency, yang resting ini sebenarnya pas kita lagi santai anggapannya kayak gini. Nah, pas stres itu membuat kita lari ke ini di sarafnya tuh lebih lari ke yang satu ini. Aku lupa nih apa namanya, sumpah. Nanti aku masukin deh di deskripsi. Deskripsi. Nanti aku masukin di video. Aku lupa. Nah, pas kita stres itu tubuh kita jadi ke state fight or flight. Jadi dia lebih fokus ke hal-hal yang ada di depan sini nih, di depan sini. Jadi fokus ke satu hal, mau dia di depan atau yang jauh di belakang sana gitu kan. Nah, terus karena dia stres dari yang sistem saraf itu, dia memicu keluarnya kortisol sama adrenal. Kortisol ini hormon yang stres, hormon stres yang kortisol. Aku lupa tuh apa yang diperbuat sama kortisolnya. Tapi kalau nggak salah dia tuh memicu ada keluarnya mediator inflamasi, mediator peradangan. Jadi dari situ itu yang bakal memicu kayak nanti seseorang tuh bisa kena MAH pas dia stres, MAH atau nanti ada aja temanku Kak, dia juga ada inflammatory bowel syndrome. Jadi sakit perutnya pas dia stres. Temanku yang lagi satu deket-deket ujian pasti maju dulu dia. Iya. Pokoknya mau apa gitu maju dulu. Ke belakang. Maju. Bukan kezu. Ada lagi. Nah, itu. Nah, dari sana. Nah, terus selain kortisol, dia memicu kerja kelenjar adrenal yang di ginjal, melepas yang namanya adrenalin. Adrenalin itu kalau yang aku tahu, adrenalin bakal memicu detak jantung karena dia bikin vasokonstriksi. Vasokonstriksi itu pembuluh darahnya menyempit. Jadi kalau misalkan pipa besar kita perkecil, itu flow-nya lebih kenceng. Yes. Nah, jadi tekanan darahnya lebih tinggi. Nah, terus dia jadi ya itu lebih ke psikosomatik yang tadi aku bilang. Dari sana ya awal mulanya. Macam-macam jadi. Pertanyaan keempat dari dia. Aku kalau lagi banyak pikiran seneng makan, apalagi makan makanan kesukaan aku. Sebenarnya makan enak dan cukupnya nutrisi itu jadi faktor untuk mengurangi stres nggak sih? Atau sugesti aja? Silakan. Iyalah. Makan itu coping stres loh. Di sebagian orang. Aku termasuk makan juga. Kalau aku stres aku makan. Coba kenapa Kak? Apa aja gitu loh. Makan teman? Enggak pernah sih. Oh. Joy. Tapi benar maksudnya. Tapi kan kita juga tetap harus memperhatikan gizi ya. Kalau asal makan gitu kan, aduh aku stres, aku mau makan babi guling terus, aku mau makan lawar. Ujung-ujungnya sakit juga Pak, gitu kan? Ya harus selama nggak eksesif sih kalau kata aku ya. Iya sih benar. Yang penting dia happy ya kan, jadinya kan gitu. Tapi ya benar, maksudnya makan adalah salah satu coping. Orang dia makan kok coping stresnya. Kalau aku coping stresku memang bisa makan, bisa olahraga, bisa main musik. Kan tergantung orang-orang. Ya, balik lagi subjektif. Nanti judul videonya balik lagi subjektif. Yes. Stres itu subjektif. Stres itu subjektif. Biar Mbak Surya senang. Tapi ya berdampak sebenarnya kalau kita lihat dari sisi nutrisi. Aduh lagi kan aku bahas ini. Dari sisi nutrisi itu kan kalau misalkan kita makan ada dua komponen yang paling penting. Yang cukup banyak, bukan paling penting. Karbohidrat sama protein. Ketika kita banyak makan protein, kita rasa badan lebih kuat. Karena protein bakal dipecah jadi asam amino bakal dipakai nanti buat sintesis RNA DNA. Nah gitu. Pusing Boris. Mbak Surya. Keren. Nah kalau kita makan yang lebih ke karbohidrat, itu kan dicerna jadi gula. Gula tuh lebih gampang ditangkap sama hemoglobin sama sel darah merah. Aku nggak tahu itu gimana regulasinya. Jadi itu bisa membuat kita jauh lebih moodnya lebih oke, moodnya lebih tenang. Biasa kan kalau orang habis makan coklat, makan gula itu lebih happy kan. Ya, di samping kalau coklat kan ada kandungan-kandungannya tuh loh. Iya, enggak tahu juga aku nggak tahu juga, aku nggak bisa ngomong itu, aku bukan ahli gizi. Ya, bukan ahli gizi. Saya masih mahasiswa loh. Saya juga. Mahasiswa. Pengennya mahasiswa S3 pengen. Okay. Astunggara ya, kita doakan di sini teman-teman. Oke, lanjut.
Tapi kayak gitu ya kira-kira. Yes. Aduh. Pertanyaan selanjutnya mana ya pertanyaannya nih? Kan stres menurut yang aku baca di internet bisa dibilang masuk ke gangguan psikologis. Kapan sih waktu yang tepat buat konsultasi ke ahlinya kalau kita mulai ada tanda-tanda yang merujuk ke sana? Soalnya sekarang banyak orang yang sering self-diagnosis hanya berdasarkan ciri-ciri yang ada di internet. Oke. Dari saya dulu ya, sebelum saya lempar ke ahlinya ya. Iya. Siapkan voice note ya. Oke. Kalau dari saya sendiri, sederhana. Di saat stres itu menjadi distress. Dimana dia udah nggak bisa ngontrol dirinya, udah nggak bisa. Oh, kok saya makin kesini makin sering marah-marah, makin kesini makin sering nangis, makin kesini makin sering jantung berdebar dan bla bla bla. Saya kok pengen makan orang gitu loh. Pengen bunuh diri. Kan sebenarnya kan kadang gini loh, maksudnya kalau seandainya orang harus ke profesional itu, kadang orang itu udah akal sehat udah nggak ada. Kadang akal sehat udah nggak ada, dan itu yang sangat-sangat bahayanya, karena dia nggak akan sadar. Dia nggak akan sadar kalau dia udah ada di fase yang harusnya dibantu oleh profesional. Dan ujung-ujungnya apa? Gantung diri. Ini sebenarnya yang paling tricky ya, karena maksudnya kalau bagi saya itu lingkungannya harus aware akan hal itu. Lingkungannya harus aware akan hal itu. Loh, ini orang ini kenapa ya? Dia soalnya udah akal sehat udah hilang, nggak mungkin dia mikir, oh saya perlu ke profesional nih. Kalau masih kayak gitu, menurut saya sendiri kayaknya masih normal-normal aja. Tapi kalau udah dia nggak tahu harus kemana, nggak akan bisa mikir saya harus ke profesional. Jadi menurut saya nih si lingkungan ini yang harus aware akan hal itu gitu. Mungkin bisa dikoreksi sama teman saya yang ahlinya gitu ya. Mohon angkat bicara kakak Surya, seorang psikolog. Jadi memang benar kata gue enggak. Jadi kapan nih kita harus ke profesional? Kadang orang-orang, maksudnya kita yang stres sendiri kadang nggak aware ya. Kapan nih kita butuh bantuan dan segala macam. Nah, aku garis bawahi di sini. Kalian mungkin harus sesegera mungkin membutuhkan bantuan dari profesional ketika kalian merasa tidak bisa adaptif dalam menjalani segala aspek kehidupan. Misalnya contohnya uring-uringannya udah, kan kalau stres biasa ya, misalnya kayak kerjaan tuh stresnya waktunya singkat gitu loh, paling cuma sehari 2 hari, akhirnya kita nemuin jalan keluar, akhirnya kita balik lagi normal. Tapi ketika itu berlangsung cukup lama ya, seminggu 2 minggu lebih atau bahkan berbulan-bulan ya, pastinya itu kalian sangat butuh untuk datang ke profesional. Selain itu, ini ada kasus sih, jadi contohnya kayak temenku nih, dia awalnya cemas gitu loh, cemas biasa, terus tiba-tiba kok semakin lama dia semakin ngerasa kayak ada muncul rasa takut gitu loh, takut ketemu orang, kemudian muncul tik, tahu nggak istilah tik? Jadi kadang ketika kita cemas dan segala macam, kita kayak ada beberapa bagian tubuh, misalnya kalau temanku contohnya dia menggerak-gerakkan mulut kayak gini-gini itu loh. Iya. Dia nggak sadar kayak gitu, tapi dia terus seperti itu. Jadi kayak istilahnya kalau kedokteran nggak ngerti gimana ya Jo ya, kok kayak gitu ya, kena sarafnya itu. Iya, kayak kayak kena sarafnya itu, padahal sebenarnya mungkin dari sarafnya sendiri nggak bermasalah, sebenarnya permasalahannya lebih ke psikologis gitu loh. Iya, kayak psikosomatis gitu. Iya, makanya medikasinya tuh pakai benzodiazepin sama diazepam sama benzodiazepin. Benzo kalau benzo tuh saraf dan segala macam ya, penenang dan apa ya. Hoka benzo tuh beda. Oh beda. Benzodiazepin itu ya, pokoknya mereka tuh yang menangani tremor. Itu kalau nggak salah patofisiologinya sama yang tik itu. Itu antidepresan nggak sih? Antidepresan. Jadi lebih ke sana ya mungkin. Dan kayak tadi gue nggak sempet ngebahas tentang ada ujung-ujungnya takutnya malah bunuh diri dan segala macam. Nah, ketika kalian sudah mulai ada pikiran-pikiran, muncul pikiran-pikiran untuk bunuh diri, itu benar-benar kan harus butuh bantuan dari profesional, sebaiknya datang ke profesional kayak gitu. Karena kalau stres
stres terus-menerus tidak diatasi, dia bisa jatuhnya ke depresi. Depresi itu sudah ngurung diri kan, nggak mau berinteraksi sama orang lain, kemudian takutnya muncul delusi, halusinasi, jatuhnya schizofren dan segala macam kayak gitu. Jadi memang ketika kalian merasa sudah nggak bisa adaptif nih dalam lingkungan gitu loh, udah ketika berinteraksi sama orang lain juga muncul kecemasan, ketika dari segi kesehatan juga sudah bermasalah gitu, terus sudah mulai ketakutan, kemudian segala macam lah yang dari aspek psikologis tadi yang diceritakan sama Bung Angga, dan itu berlangsung lebih dari 2 minggu ya. Diagnosanya mungkin nanti depresi ya. DSM ya. Kalau depresi Depresi itu 6 bulan nggak sih? kalau depresi beda lagi. Kalau stres nih maksudnya takutnya dia nggak masuk ke depresi gitu loh. Mungkin dari Mbak Aris ada tambahan nggak? Kalau aku sih setuju sih dengan Gek Surya bilang ya, udah mulai tidak adaptif gitu. Kemudian biasanya cemas, kemudian kan itu ada efek ke fisik juga ya. Kadang bisa berdetak kencang, jantung ya berdetak kencang, kemudian tidak bisa tidur, kemudian ada tiba-tiba kok pusing, kemudian tangan berkeringat, seperti itu. Sebenarnya itu sudah Masuk gejala ya? Sudah masuk gejala sebenarnya, dan sudah harus aware banget bahwa kita itu bermasalah gitu sih menurutku, daripada nanti sudah terlanjur ke arah mungkin stres berat, kemudian ke arah depresi dan sebagainya. Apalagi tingkat kerentanan kita secara psikis tuh juga tinggi misalkan, itu kan juga menjadi masalah kan gitu. Jadi sekali lagi jangan takut ke psikolog ya. Kita tidak menangani orang dengan gangguan kejiwaan saja gitu. Bahkan yang paling ringan untuk konsultasi tentang sekolah anak pun kita bisa nangani gitu loh. Jadi kadang-kadang orang berpikir, mungkin aku agak melenceng ya teman-teman, karena kadang orang berpikir nih kalau aku ke psikolog pasti aku kayaknya didiagnosis udah sakit jiwa nih gitu. Padahal ketika kita butuh orang yang bisa dipercaya untuk menyimpan rahasia, dan kadang dengan kita udah sharing itu mengurangi beban kita, ya datanglah ke kita, ke para psikolog gitu. Itu aja sih. Oh, sama satu lagi tambahannya. Jadi sebenarnya Tuhan itu menciptakan tubuh kita tuh udah dengan sangat pintar ya. Kadang kita sendiri enggak merasa bahwa kita stres, tapi tubuh itu yang yang sebagai alarm ya buat kita bahwa kita tuh stres. Bener kan, kayak ada beberapa kasus bilang, "Enggak kok, aku enggak stres," tapi ternyata dia susah tidur. Kemudian dia pusing, migrain terus menerus dan segala macam. Itu sebenarnya salah satu tanda bahwa mereka itu mengalami stres. Jadi benar-benar memang kita harus aware ya ketika ada perubahan sedikit gitu dalam tubuh kita, kemungkinan saya kita mengalami stres. Atau misalnya kayak gatal-gatal aja, kadang gatal sendiri itu juga menunjukkan bahwa diri kita tuh mungkin ada sesuatu dalam diri yang membuat kita stres gitu loh. Kayak gitu sih. Ada tambahan lagi kah dari Ayah mungkin? Ayah nih mahasiswa Udayana, mahasiswa psikologi Udayana, mungkin boleh ya. Jadi kalau dari Ayah sih setuju sama Kak Aris sama Kak Gek Surya, kapan perlu ke psikolog, ke ahlinya itu saat stresnya itu udah mulai mengganggu kegiatan sehari-hari. Misalnya seharusnya kalau mahasiswa itu seharusnya belajar kelas gitu, udah nggak bisa, udah kayak males ikut kelas, uring-uringan, kayak nggak ada semangat gitu, kayak menyendiri juga gitu. Itu udah perlu sih kalau menurut Ayah ke ahlinya gitu sih Kak. Kalau dari Ayah itu aja. Atau jangan deh mungkin langsung ke ahlinya, ke temen dulu deh, siapa tahu temen kan bisa membantu. Kalau misalnya takut nih ke psikiater, kita ke orang terdekat dulu, ke orang tua mungkin atau ke temen, siapa tahu dengan itu bisa sedikit mengurangi beban emosional. Mungkin dari situ ada yang pikirannya masih lebih lancar, jadi bisa diarahkan ke ini ayo kita ke psikiater aja atau ke psikolog gitu kan mungkin. Yes. Sorry guys, baterainya lowbat, yang itu sisa 30%. Sekenan? Iya,